Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malam. Oke, selamat datang di acara NetShare yang pertama ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal Anasik. Saya bertugas sebagai MC pada acara malam hari ini. Sebelum kita mulai acara ini, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu NetShare. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Lab Adaptive Network memiliki beberapa acara sharing session, di mana ada NetShow yang pematerinya adalah asisten lab, NetDiscuss yang pematerinya adalah alumni lab dan juga kalangan profesional, dan juga NetShare yang pematerinya adalah dosen pembina Lab Adaptive Network. Dan malam hari ini kita sudah kedatangan Ibu Rida Maudina Negara. Halo Ibu Rida. Halo. Ibu, sehat ya Bu? Sehat, alhamdulillah. Sudah siap ya untuk malam ini? Insya Allah. Nah, nih beliau malam ini ingin sharing materi yang bisa jadi peluang untuk bahan riset dan juga tugas akhir, yang dimana materinya ini berjudul Core Network Optimization Using Machine Learning on Future Network. Buset. Udah bagus banget ini judulnya. Oke, kepada Ibu Rida, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, saya sharing dulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu terdengar nggak? Terdengar, Bu. Aman, Bu, aman. Terdengar, Bu. Aman ya. Ini Ibu mau request sebenarnya. Ibu tuh orangnya kan sebenarnya lebih senang ketemu langsung ya. Cuman walaupun ya karena kita terkendala kondisi, jadi ya lewat online juga nggak apa-apa. Tapi kalau Ibu boleh minta tolong, mungkin yang nggak bermasalah bandwidth bisa nampilin wajah ya. Jadi Ibu bisa makin antusias sharingnya gitu. Yang nggak ada problem nih, Rafli udah kelihatan wajah gantengnya. Mana yang cantik-cantik belum kelihatan ini? Ivan, Putri, Intan, Dewi. Ada ini ya Pak. Coba. Oke, slide-nya udah muncul. Ada Alia. Halo Alia. Ini saling, kan banyak asisten adaptive network kan ya? Nah, jadi Ibu sekalian nih bisa memandang, kita sama sekali belum pernah ketemu ya. Mudah-mudahan lah bisa segera offline lagi, jadi bisa ketemuan. Jadi salam kenal, Ibu Rida Maudina Negara. Ibu juga alumni dari TELU, saya angkatan 2003. Ibu sebenarnya dari D3, lanjut ke ekstensi di Telkom University, lalu lanjut menjadi dosen sambil sekolah S2. Nah, itu sedikit Ibu sharing gitu, karena mungkin banyak juga di sini ya, ada yang dari D3, ada yang dari S1, nah seperti itu. Nah, jadi Ibu pengen kalian itu up to date. Jadi Ibu sangat apresiasi. Pertama Ibu ingin ucapin terima kasih ya buat Naufal, buat adik-adik semua yang sudah susah payah mewujudkan acara hari ini. Judulnya bagus, NetShare. Nah, mudah-mudahan ada NetShare kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Karena ada banyak dosen-dosen yang siap sebenarnya ditodong gitu ya untuk sharing kayak gitu. Nah, adapun hari ini Ibu usahakan untuk kita bisa on time gitu ya. Mudah-mudahan Ibu bisa menahan diri ya untuk tetap presentasi hanya maksimum 30 menit kemarin kata Espin gitu ya. Walaupun Ibu disuruh 30 jam juga kuat sih gitu ya. Cuman kalian yang nggak kuat kayaknya. Nah, jadi intinya gini, hari ini target Ibu adalah lebih kayak sharing aja nih, makanya judulnya kan sharing peluang riset dan tugas akhir. Jadi kita nggak akan sangat detail ke materi, tapi Ibu pengen kalian itu refresh gitu ya,
sampai mana sih sekarang perkembangan future network. Nah, gitu. Perkembangan apa sih future network, kan kita taunya 5G, 6G gitu ya. Nah, itu seperti apa gitu. Lalu, nah di sini yang menarik, kita kan core network ya, adaptive network kan kita lebih fokusnya di core network ya, jaringan inti di telekomunikasi. Nah, itu optimisasinya seperti apa gitu, masih bisa ditingkatin lagi enggak gitu. Nah, seperti apa caranya? Nah, kok ada machine learning gini gitu. Nah, jadi itu yang akan kita bahas, gimana ceritanya machine learning bisa meningkatkan, mengoptimalkan performansi dari jaringan inti gitu ya di jaringan masa depan. Nah, itu mungkin yang Ibu akan share. Nah, sekarang Ibu bikin stopwatch dulu biar Ibu ingat waktu. Oke, next, Noval. Nah, jadi ada latar belakang. Jadi semua perkembangan itu tentunya ada latar belakang. Kenapa ada 5G, kenapa ada 6G, dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat di sini, Ibu tampilkan, jadi ada prediksi traffic data secara global. Nah, kalau adik-adik mau lihat yang di sebelah kanan gitu ya, ini ada gambar. Nah, ini tuh dari Cisco, Ibu baru dapat gitu ya, dari Cisco itu dia setiap tahun membuat laporan gitu ya, yang itu isinya prediksi. Nah, adik-adik bisa lihat di sini, dia prediksi di tahun 2022. Nah, di rentang dari 2017 sampai 2022. Di sini kita bisa lihat nanti momentumnya pada saat kalian lulus gitu ya, momentumnya itu adalah semuanya mobile kayak gitu. Jadi arahnya itu adalah di sini kita lihat more mobile user. Berarti pengguna mobile makin banyak. Di sini kita lihat dari 5,0 jadi 5,7 billion ya. Lalu di sini dia juga bilang more mobile connection ya, otomatis ya karena mobile usernya meningkat pasti koneksinya meningkat. Sekarang kita punya mobile phone ada lebih dari satu. Kamu connect ke internet dari handphone iya, dari laptop iya gitu kan ya, kadang handphonenya ada iPad, ada yang lain. Nah, itu kan juga mobile user. Nah, kemudian otomatis larinya kemana? Karena kita sekarang kamu pasti main game online, kesini-kesini makin ini ya, kita juga seringnya sekarang bukan sharing foto, tapi kita lebih sharing video gitu. Nah, ujung-ujungnya adalah kita mengharapkan kecepatan mobile-nya itu makin kencang gitu. Nah, di sini ini yang paling menarik nih. Nah, dari 8,7 kecepatannya nanti tahun 2022 itu diprediksi itu sekitar 3 kali lipatnya, harapannya seperti itu. Apalagi itu berefek pada misalnya kita naik kereta cepat. Nah, di Indonesia nanti udah ada kereta cepat nih, kan nggak lucu ya naik kereta cepat kita nggak bisa sama sekali connect internet. Nah, gitu. Kalau di luar negeri kan mungkin yang udah pernah naik kereta api cepat di luar negeri, di sana tetap kita bisa terkoneksi. Nah, lalu ujung-ujungnya di sini yang menarik nih. Di tahun 2022 itu diprediksi kalau dari total 100% traffic internet ya, traffic data yang ada lewat di internet, itu 79%-nya itu adalah video. Nah, ini menarik kan? Kalian lah salah satu pelaku ini ya. Siapa sekarang yang share-nya nggak main TikTok kan kayak gitu ya, nggak pakai Instagram ininya video kan kayak gitu ya, kan foto kayaknya udah ketinggalan zaman lah. Nah, ini diprediksi 79%-nya itu video. Nah, ini menjadi latar belakang dari, kan layanannya berarti makin cepat, dia mau cepat, dia video berarti efeknya apa? Bandwidth-nya besar atau kecil? Pasti makin besar. Nah, berarti kalau bandwidth-nya besar, nah harus gimana nih jaringannya? Kan nggak lucu kalau jaringannya macet-macet gitu ya, saking kecilnya. Nah, itu menjadi latar belakang kenapa sih future network ini udah wajib banget ada gitu. Nah, lalu apalagi problematika jaringan saat ini? Di sini dibilang, kalau saat ini kita kan pakainya internet protokol ya, IP. Nah, penyebaran informasi itu tidak efisien. Jadi tidak bisa mendapatkan keuntungan dari salinan yang ada. Jadi contohnya, kamu
misalnya Novel baru download video apa misalnya, video pembelajaran apa misalnya Farkom. Lalu Peter juga butuh video yang sama. Tapi kan nggak bisa Peter ngambil dari punya Novel kan? Pasti Peter akan secara otomatis jaringannya akan minta lagi ke server si Farkom tadi, misalnya YouTube. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi nggak bisa kalau untuk saat ini salinan yang ada di klien kecuali temenan ya, Novel sama Peter misalnya. Tapi kalau nggak temenan ya nggak bisa minta. Nah, di jaringan dia nggak ada seperti itu. Lalu tidak ada anycast, misalnya kayak tadi, misalnya Novel ternyata download dia berada di lokasi yang dekat dengan Peter. Kita nggak bisa dapat dari lokasi yang dekat, tetap harus ngambil ke server utama. Nah, itu tidak ada kondisinya, jadinya ya kita bisa lihat nih yang kanan nih, gambarnya yang bawah. Ini IP network, NDN nanti kita bahas. Nah, ini IP network seperti ini. Misalnya kamu ngambil di YouTube ya, mau akses YouTube. Di sini kan yang cloud ini ya, yang gambar awan-awan ini kan ISP. Misalnya kamu pakai kok Speedy sih kelihatan banget ibu jadul ya. Apa? IndiHome ya. Aduh, tahuan deh tuanya. Nah, ini misalnya ISP, misalnya pakai MNC, pakai IndiHome dan lain-lain. Jadi ujungnya adalah ini user. Nah, user dia pasti ngakses ke YouTube pasti lewat ISP. Jadi ngambilnya ya ke server YouTube. Cuman pertanyaannya kan server YouTube-nya ada di mana kan gitu ya. Intinya ke server terdekat tapi harus ke server yang ada datanya tadi. Nah, itu menjadi problem. Lalu apalagi sekarang itu kalau kamu ngakses YouTube, apalagi misalnya kamu ngakses video yang lagi viral. Nah, itu kan kita bisa bilang mungkin pada tahu ya CDN ya, Content Delivery Network. Nah, kalau sekarang kayak YouTube, Amazon dan lain-lain itu dia pakainya CDN. Jadi CDN itu lebih seperti dia mendekatkan servernya. Contoh Google dia taruh di Singapura. Paling banyak ini yang besar-besar itu dia taruh server di Singapura sehingga kita bisa lebih dekat. Jadi dia mendekat ke user. Nah, itu CDN dia fokusnya seperti itu. Jadi kan tadi problemnya kita mau mengakses video di YouTube. Kita pengen lebih cepat dong, gitu ya, lebih cepat terus juga ya layanannya lebih bagus gitu. Karena jaraknya lebih cepat, bandwidth-nya juga lebih ringan. Nah, itu bisa dilakukan oleh CDN, tapi CDN itu untuk saat ini dia itu hanya dimiliki oleh dibuat oleh si pemiliknya kayak YouTube dia yang bikin. Tapi CDN itu bukan untuk jaringan secara umum. Nah, makanya di sini kalau dia yang mau pakai CDN itu aplikasi lain bukan YouTube, bisa nggak gitu? Ya nggak bisa. Nah, ini yang nanti kan CDN itu bagus. Nah, ini ternyata teknik dari CDN itu apa ya namanya? Diadopsi. Nah, bisa diadopsi di jaringan masa depan. Nah, contohnya nih kita lihat gambar yang kanan. Jadi, ini kita bilang beda banget ya. Kalau yang kiri ini dia host centric. Jadi si hostnya butuh apa, dia akan ngambil ke server utama. Tapi kalau yang jaringan masa depan kan diharapkan lebih cepat, karena kan video kita nggak lucu ya kalau patah-patah atau putus-putus. Sehingga ditaruhlah kondisinya harus segimana caranya data tadi yang misalnya sudah banyak yang minta itu bisa disimpan di titik-titik ini. Jadi nggak perlu minta ke server YouTube utama, tapi kita tinggal ambil di titik-titik ini. Node-node ini dia bisa nyimpan juga. Jadi kita bisa bilang servernya seolah-olah disebar gitu. Jadi disebar ke mendekati user gitu. Kalau sekarang kan apalagi masalah? Misal kita mau cari informasi yang kita butuhin. Nah, informasinya ternyata pindah lokasi. Ujung-ujungnya pasti kamu pernah ya mendapatkan 404 file not found. Nah, itu tuh gara-garanya apa? Pasti si informasinya bisa jadi udah dihapus sama orang yang punya. Atau dia ganti nama. Atau dia pindah lokasi server. Karena kan untuk saat ini, seperti yang kita udah pelajari medok banget di Jarkom, kalau kita mau butuh data,
Bukan datanya yang dicari kan, tapi dia ada di lokasi mana. Makanya nanti akan ditranslasi di layer network, dicari IP-nya di mana. Nah, IP-nya tersebut ada di mana. Jadi yang dicari itu adalah ada di mana. Nah, itu. Coba next, Noval. Nah, ini today's network. Next. Nah, next ini apa ya, animasi ya. Nah, contoh. Ini TCP/IP yang saat ini. Misalnya I want a data from, nah, jadi YouTube-nya ada di mana nih servernya? Berarti itu rrr.rr itu kan kita anggap IP. Nah, jadi misalnya nih first consumer dia butuh data. Dia akan request kan? Dia request next dia terus sampai ke produser. Back dulu sekali, jangan terlalu cepat Noval. Ini dia tiap tahap ada. Mundur sekali lagi. Mundur. Sekali lagi. Mundur. Nah, kan seperti ini ya. Consumer dia minta data. Dia akan request. Request-nya tadi akan menuju IP RRR. Anggapan di sini produser. Produser ini kita bisa bilang server. Next. Nah, nanti produser akan balas respon. Dia akan kirim respon isinya data ke consumer 1. Kan seperti itu. Coba next lagi. Nah, ternyata nanti second consumer dia minta data yang sama. Apa yang dilakukan kalau untuk IP sekarang? Next. Data request ke router 1. Next, dia ke router 2 karena servernya terhubung ke router 2, dia data request ke produser. Dia akan melakukan hal yang sama, kan gitu. Next. Next, dia akan respon lagi, respon. Nah, seperti itu. Jadi, permintaan si consumer pertama sama yang kedua itu seolah-olah terpisah, gitu ya, sendiri-sendiri. Nah, itu kondisi sekarang, IP. Karena I want a data, itu diabaikan. Yang dilihat adalah datanya ada di mana. Nah, datanya ada di mana, berarti servernya ada di mana, IP-nya berapa. Nah, itu untuk kondisi sekarang. Next. Nah, jadi kondisi yang sekarang IP dianggap sangat ribet, sangat overhead-nya tinggi. Bayangkan kalau yang minta sangat banyak dalam waktu yang bersamaan. Tadi kan kita udah lihat ya, more user ya, more mobile user sampai 5,7 billion. Bayangkan itu data pemintanya makin banyak, maunya cepat. Nah, itu dianggap IP udah nggak cocok lagi. Makanya muncullah paradigma baru. Nah, di sini ada paradigma baru yang mengusulkan dia itu jaringannya berbasis konten. Kayak tadi misalnya Gilang aku mau ngakses videonya Via Valen misalnya. Suka Gilang nggak ya? Oh enggak, atau apalah misalnya kan kayak gitu. Nah, misalnya dia mau kontennya itu video. Nah, jadi yang dicari adalah ya videonya gitu. Nah, jadi dianggap seperti itu. Ngapain kita harus nyari ke lokasi produsernya? Carinya kontennya aja. Nah, konsep ini mulai dikembangin dari tahun 2009. Nah, ini Ibu pengen kasih tahu juga, IP pun ya, yang ngeluarin IP siapa? Ayo, masih ingat nggak? IP. TCP/IP. Ada yang ingat? Ibu kasih hadiah yang tahu. Wah, gawat ini orang jaringan. Siapa yang buat TCP/IP? Ibu kasih hadiah loh yang bisa jawab. Gak ada yang bisa jawab? Vinserv bukan Bu? Siapa? Vinserv sama Robert ikan. Oke, badannya Kenapa Bu? yang mengatur TCP/IP? ARPANET. ARPANET? Yakin? Lupa Bu. Ada jawaban lain? IEEE bukan, Bu? IEEE? No. Verpa Bu. Apa? Ada Haidar nih. Ini Internet. Haidar yang angkatan Internet. berapa nih? Angkatan 20 Bu. 2000? 20 baru.
Oh Masuk. baru ya, soalnya ada Haidar juga nih, alumni AN, kayak gitu. Siapa lagi yang ingat? Ada yang Internet ingat? arsitektur board. Arsitektur board. Oke, karena nggak ada ibu nggak kasih hadiah dan harus cari ya. Noval ini gimana ini? Nanti PR-nya Espin ini. Nah, tahun 2009 itu dilihat, wah ini kok kayaknya kita harus menemukan solusi baru gitu. Jadi kalau kamu baca-baca di internet sebenarnya ada dua. Biasanya kan kalau pembaharuan teknologi itu bisa menambah yang udah ada atau clean slate namanya, membuat dari yang baru. Nah, paradigma yang Ibu ceritain ini, jaringan berbasis konten, ini dia clean slate. Jadi benar-benar dibuat from scratch ya, baru gitu. Jadi memang berbasisnya itu adalah di sini. Konsep ini menggantikan paradigma di mana kan awalnya tadi kita nyarinya di mana kan? Misalnya tadi Gilang maunya video via Valen. Nah, itu nanti dicari ada di mana video via Valen. Nah, ternyata si via Valen ngupload di YouTube. Berarti yang dicari adalah di mana server YouTube-nya. Kan gitu. Nah, kalau konsep paradigma baru yang ditanya itu adalah apa? Gilang cari apa? Cari video via Valen. Nah, dia tidak mesti mencari ada di mana video via Valennya gitu. Dia akan tetap dicari ada di mana, tapi benar-benar yang dicari itu via Valennya, video via Valennya, bukan IP-nya. Jadi secara kasarnya bilangnya adalah permintaan pengguna, sorry, ini ketutup apa ya? Permintaan pengguna tidak lagi ditujukan ke alamat IP tertentu, tetapi ditujukan untuk konten tertentu. Nah, paradigma ini menyebabkan respon terhadap permintaan konten tidak hanya dilayani oleh server tertentu. Nah, untuk lebih gampang, next yuk, biar kebayang. Next. Nah, ada namanya, back dulu, Noval. Nah, di sini ada 3 yang nama teknologinya. Ada namanya Content Centric Networking. Nah, CCN ya, kita bahasnya nanti kita sebut CCN. Nah, CCN ini dia mulai dari 2009 dia udah fokus untuk ngembangin. Oh, kayaknya menarik nih menurut mereka. Siapa yang ngembangin? Xerox. Tahu nggak Xerox? Siapa Xerox? Nyiptain apa sih Xerox? Yang paling fenomenal, kamu kalau mau kuis, sukanya mau UTS, fotokopi ya? Ya, Xerox kan? Nah, Xerox itu dia sekarang ke arah research center-nya juga, jadi Xerox sama Palo Alto. Palo Alto ada yang tahu? Palo Alto itu dia perusahaan saat ini ya, perusahaan nomor 1 untuk security di dunia. Kayak gitu. Nah, di S1TT kan kita ada sertifikasinya ya. Nah, Xerox Palo Alto Research Center ini mengembangkan CCN. Karena dibilang CCN ini jauh lebih aman daripada IP. Bayangkan kalau IP itu kita minta data, tadi ngambil data, kita nggak pernah tahu kalau di dalam data itu ada sisipan mungkin, ada apa gitu. Intinya tidak aman. Makanya CCN ini dikembangkan sama Palo Alto juga, karena dia juga ngelihat ada sisi security. Lalu ada nama lain juga, ada namanya kadang dibilang ICN, Information Centric Network. Jadi jangan bingung, intinya ketiga ini sama-sama dia mengembangkan, ngerubah IP, bahasanya gitulah. IP mau diganti gitu. IP nggak cocok lagi buat jaringan masa depan. Nah, gitulah kesannya. Nah, tapi kan nggak segampang itu juga, makanya harus di research dari jauh-jauh hari. Nah, dari tahun 2009 itu sudah di research. Nah, kalau ICN sendiri yang membiayai atau yang membawahi itu adalah IRTF. Mungkin kamu pernah dengar yang mungkin familiar IETF, Internet European, IETF ya bacanya ya, IETF.
Nah, ini IETF itu dia untuk ngurusin research yang short term. Kalau ini untuk yang IRTF untuk yang long term. Jadi untuk teknologi-teknologi masa depan. Bedanya cuman dia R. Kok kita kan biasa IETF ya kita taunya ya. IETF gitu ya. Ini European. Terus ada juga yang akan Ibu bahas ini dia NDN. Jadi nggak usah bingung ada NDN, ICN, CCN itu sama aja. Basisnya sama, cuman yang membiayainya aja yang berbeda. Nah, kalau NDN ini yang membiayai NSF Funded Future. Ini juga punya Eropa, kayak gitu ya, dan duitnya gede juga. Mereka ini tiga-tiga duitnya gede untuk research, karena dilihat masa depan itu jaringan berbasis konten lebih cocok. Nah, konsep ini menggantikan paradigma di mana dengan konsep apa tadi ya. Oke, next. Tim machine learning-nya di belakang. Nah, ini kalau NDN bedanya apa? Ayo next. Kan tadi kita request, oke, produsernya balas, respon, next. Nah, ini yang menarik nih. Tuh, next dikit lagi, next lagi. Dah, stop dulu. Nah, sorry, back. Nah, ini menarik nih, perhatikan. Tadi di awal, router itu hanya, saat ini kan router yang kita tahu tugasnya ngapain? Merutekan aja kan? Dia punya tabel routing, dia hanya merutekan. Dia nggak punya penyimpanan. Nah, untuk masa depan, di NDN, ICN, dan CCN atau jaringan konten, dia itu setiap router nanti berubah. Setiap router itu dia punya kayak penyimpanan, kayak gitu. Jadi, tadi kita, kan misalnya tadi si Gilang butuh video via Valen. Ini dia bisa lagi minta nih. Dia minta ke produser, ternyata pas pertama dia nanya ke router NDN, router awal, kamu punya nggak video via Valen? Oh, nggak punya. Terus dia next tadi ya ke router 2, nggak punya juga. Akhirnya karena nggak punya, dia minta ke server YouTube. Terus dari server YouTube dibales. Nah, kan sebelum dibales nyampe ke Gilang, Gilang misalnya first consumer. Disimpan dulu nih sama si second router. Oh, ada video via Valen nih, simpan. Terus habis itu dibales lagi karena mau ke Gilang, dia lewat router 1, disimpan lagi di sini. Jadi data video via Valen tadi dia akan disimpan di router, lalu dikirimlah ke Gilang. Nah, lalu next, ternyata konsumer kedua, misalnya siapa ya? Abbas misalnya. Nah, Abbas ternyata mau minta juga nih video via Valennya yang katanya jiplak Korea ya kemarin gitu ya. Ayu pengen tahu beneran jiplak nggak sih gitu. Nah, akhirnya minta next, dia di request. Nah, ternyata tadi kan router 1 udah ada nyimpan kan? Karena Gilang udah pernah minta. Nah, jadi apa yang terjadi? Next. Data request, next, yes, I have the data. Jadi router 1 dia udah punya datanya. Akhirnya langsung si Abbas langsung dapat video via Valen. Jadi itu yang membedakan. Karena kan tadi mau nggak mau masa depan itu kita mobile ya, makin gerak, makin bergerak sana kemari. Kita juga mengakses data. Video itu kan gede-gede, bisa minimal 500 mega mungkin ya, sampai giga gitu ya, 5 giga makin bagus kualitasnya makin gede. Nah itu jadinya perbedaannya. Jadi nanti Bu, berarti masa depan router berubah ya Bu? Yes, router bisa jadi berubah gitu. Router bisa diberikan namanya kapasitas, jadi dia punya tempat penyimpanan. Nah, oke, next. Jadi kelihatan perbedaannya ya. Nah, next lagi. Nah, ini Ibu ceritain sedikit. Karena ini masa depan ya, jaringan masa depan, jadi gimana Bu caranya? Berarti kita harus belajar dari awal. No, nggak ada masalah, karena konsep IP pun itu penting. Nah, untuk NDN sendiri, next. Ini kita skip aja, Ibu ceritanya nanti detailnya, mungkin nanti bisa diskusi langsung. Next, kita masuk yang ke menariknya dulu, sudah 23 menit. Nah, ini, oke. Pertukaran konten di jaringan NDN lah, CCN, ICN sama aja. Nah, di sini coba adik-adik perhatikan. Nah, ini hampir mirip kayak tadi ya. Oh, back. Nah, contoh, di sini ada P1. P1 di sini kita anggap aja ada produser ya. Produser tadi anggap server.
Di P1 dia ada YouTube di sini, dia nyimpan data di sini. P2 dia nyimpan apa nih misalnya movie mungkin ya, di sini musik deh. Jadi setiap ada user minta, kita nggak perlu langsung minta ke server. Kan kalau IP sekarang apa-apa kita mintanya ke server, kita ambilnya ke server. Kecuali servernya dekat ya syukur. Kalau servernya jauh ya repot, lama kan kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk masa depan, jaringan masa depan, itu diharapkan setiap router itu punya penyimpanan. Jadi kita bisa dapat dari mana aja yang terdekat. Nah, kayak gini misalnya C1 dia butuh konten B. Oh, konten B adanya di P1. Dia akan minta ke P1. Nah, P1 di sini udah nyimpan belum? Ternyata di router-router sudah ada tersimpan. Ya udah, jadi dia bisa lebih cepat. Nah, jadi intinya pertukaran konten pada jaringan masa depan itu bisa dari mana aja. Semakin dekat ya dengan user. Ini dia benar-benar mencontek gitu ya, atau mengadopsi CCDN tadi. Ya kan, Content Delivery Network gitu. Jadi seolah-olah servernya kayak didistribusikan, tapi nggak server kan. Kalau server semua berat ya, server kan mahal ya. Kamu mungkin yang anak lab udah tahu lah, kita pengadaan server susah banget Gul kan. Nah, kalau punya server itu mahal, server sangat mahal. Nah, jadinya, tapi kan juga semua data yang ada di server belum tentu diminta sama user. User paling minta yang apa sih namanya, yang memang dia suka atau yang lagi viral. Nah, kalau yang lagi viral, kenapa nggak ditaruh ada di dekat user? Nah, intinya seperti itu. Yuk, next. Nah, nah ini yang menarik. Kita mulai masuk nih ke intinya. Nanti machine learning ada di mana? Apa teknik yang paling sering dipakai untuk masa depan? Jadi di NDN tadi ada di taksonomi, sebenarnya teknologi yang nggak perlu semuanya dipakai. Ada yang paling menarik dipakai di NDN, yaitu namanya catching. Mungkin pernah tahu ya, karena catch, tahu ya. Sekarang catching itu sudah dari dahulu kala dipakai awalnya di komputer ya, kayak gitu. Jadi dengan adanya catch, kita bisa lebih cepat kan? Jadi misalnya kamu udah pernah ngakses, makanya kita misalnya udah pernah ngakses website A. Nah, nanti itu dia akan di-catch. Nanti kalau kita ngakses lagi, dia akan lebih cepat kan gitu ya. Kalau misalnya udah terlalu penuh, kita clear cache kan seperti itu. Nah, konsepnya itu yang diambil di masa depan kan kayak gitu. Kenapa? Dengan adanya catching, tapi di sini ditaruh di jaringan. Nah, kalau di jaringan, catchingnya tadi ada di mana coba? Di router. Gitu. Jadi routernya tadi kan dia punya kapasitas, walaupun kapasitasnya terbatas sih, tapi dia bisa nyimpan lah, bisa nyimpan tadi video-video yang lagi viral. Jadi kalau udah ada yang minta, dia akan simpan sementara, selama itu masih sering ada yang minta, dia akan simpan. Tapi kalau udah lama-lama nggak ada yang minta lagi, dia akan dihapus dan digantikan dengan yang lain. Makanya di sini catching nanti di bahasan berikutnya dia mulai dilirik oleh teknologi masa depan. Yuk next. Ini skip aja. Next. Nah, ini juga nggak usah. Biar yang gampang, next lagi. Nah, jadi di catching sendiri itu ada 3 teknik. Ya, kalau untuk di masa depan. Pertama, catching berdasarkan popularitas. Kan kamu pertanyaan ya, Bu, kalau Gilang kan sukanya dangdutan. Kalau Peter misalnya sukanya rock. Ivan misalnya sukanya Korea, misalnya ya. Hairunisa misalnya sukanya Jepang. Lah gimana Bu catchingnya? Gitu. Kami deketan, misalnya kalian di lokasi yang satu router yang sama. Nah, gimana caranya? Si routernya tadi nyimpan punya siapa dong? Semuanya disimpan gitu kan, beda-beda, malah nggak bagus ya, nggak efisien karena setiap user beda-beda. Nah, disitulah ada peluang kita bisa menggunakan machine learning. Nah, adik-adik mungkin udah tahu ya, machine learning sekarang yang paling populer dipakai buat apa? Ada yang bisa jawab? Deepfake, Bu. Deepfake. Teks. Buat ini Bu, apa sih kalau kita rekomendasi barang. Pernah nggak ngerasain? Kita udah pernah
Misalnya sekali aja kita searching misalnya sepeda, terus nggak lama kita buka website apa, muncul sepeda, iklan sepeda, kan kayak gitu ya. Jadi biasanya mesin learning sampai saat ini tuh sering digunakan untuk rekomendasi gitu ya. Misalnya rekomendasi, kamu misalnya buka YouTube paling gampang deh. Kamu buka YouTube terus kamu buka rock lagi, lagu rock, terus lama-lama dia kayak ngasih rekomendasi lagu-lagu rock yang kira-kira kamu mungkin suka, kan kayak gitu. Nah, makanya di catching nanti, karena dia terbatas, dia harus memilih, dia harus memprediksi kira-kira yang saya simpan itu video yang mana, gitu. Nah, itu namanya content popularity. Jadi, yang disimpan itu nanti diprediksi. Ternyata Ivan, Kairunisa, Gilang, sama Peter yang paling sering akses internet ternyata Peter misalnya gitu. Nah, nanti dia akan urutin gitu. Oh, tadi Peter misalnya kemana tadi? Rock gitu ya. Nah, nanti dia akan kasih ranking. Nah, itu tugasnya machine learning. Kayak gitu. Terus ada juga content replacement. Kan pertanyaan berikutnya. Bu, kan tadi kapasitasnya terbatas. Pada saat gimana kita tahu itu datanya yang disimpan harus dibuang, harus diganti. Nah, itu tugasnya di content replacement. Lalu ada content placement. Kalau content placement ini, dia disimpan di mana ya? Ditaruh di mana? Kan tadi kalau gambar yang tadi kan routernya ada banyak ya? Ya, router banyak gitu. Nah, ditaruh di mana? Di dekat Ivan kah? Atau di dekat Peter? Loh kan Peter, Bu, tadi yang populer, yang paling banyak disimpannya. Berarti harus ditaruh di dekat Peter. Misalnya Peter di Jakarta, Ivan misalnya di Surabaya, ya berarti harusnya ditaruh di router yang dekat dengan Peter, dekat Jakarta misalnya, karena yang paling sering mengakses Peter. Nah, itu namanya content placement. Jadi placement itu ditaruh di mana ya, artinya kan penempatan ya, placement. Kalau replacement berarti penggantian. Jadi kan tadi kapasitas terbatas. Via Valen udah lewat nih, udah nggak rame lagi nih. Apalagi yang rame gitu. Gisel, Bu, gitu. Nah, Gisel yang muncul misalnya gitu. Nah, itu yang dicari gitu. Nah, itu akan berganti. Replacement-nya itu siapa yang ngatur? Ya ini, content replacement. Lalu kalau content popularity tadi dia memilih siapa dari sekian banyak video yang mau disimpan, siapa yang paling populer. Nah, itulah yang dipilih nanti. Nah, itu tugasnya seperti itu. Yuk, next. Aduh, sorry ya, agak lewat nih. Nah, ini contoh dari penerapan machine learning pada catching. Nah, kan mungkin kita mikir ya, Ibu kemarin sempat mikir, beberapa jurusan gitu ya, Ibu mungkin di sini mewakili TT ya. Nah, Ivan nih ada nih SK. Nah, SK nih udah banyak belajar machine learning lah mereka. TA-TA-nya juga udah ada deep learning. Untuk di TT kemarin yang Ibu lihat ada penawaran, tapi saya nggak tahu udah diambil atau belum ya. Itu di PSI. Dia menggunakan machine learning juga, deep learning juga. Pakai untuk misalnya mendeteksi sesuatu, misalnya apa tadi, teh gitu atau apa ya. Nah, intinya lebih sering ke situ. Nah, Ibu kan mikir, kita nih anak-anak core network gimana nih gitu. Padahal machine learning bener-bener lagi hits banget gitu ya. Lagi hits banget. Kemarin dosen Ibu cerita gitu ya. Sebuah perusahaan tuh Telkom ya kalau nggak salah, itu nyari banget talent-talent yang bisa machine learning dan berani digaji gede banget. Karena emang machine learning nggak gampang ya. Kan kamu kalau mau bisa machine learning, minimal kamu prop statnya bagus. Ayo, siapa yang prop statnya bagus? Ngulang. Tapi bukan berarti kalau prop stat di kuliah nggak bisa, terus nggak bisa selamanya ya. Ibu juga lagi belajar lagi nih. Intinya ya belajar prop statnya khusus untuk machine learning aja. Nah, jadi memang machine learning itu, kenapa Ibu pengen sharing di sini adalah, kalau di jaringan, apalagi kita core network, di mana ya? Kemarin ada Ibu share ya, itu CPS, Cyber Physical ya. Itu lab sebelah bukan ya? Nggak tahu itu Ibu, lab sebelah yang ngadain atau research group IoT. Nah, ujung-ujungnya mereka juga jual machine learning gitu kan. Nah, ini Ibu pengen sharing nih buat anak-anak core network. Nah, kita kan seringnya mainnya ke virtualisasi.
Nah, di mana sih si machine learning bisa disisipkan? Nah, ini Ibu contohin ya. Ini ada nih paper dari judulnya SNN Cage ya. Nah, dia pakainya itu stimulable neural network. Kalau ada kata-kata neural network belakangnya, berarti dia pakainya deep learning ya. It's okay lah, itu nanti kita bahas nanti next meeting. Tapi Ibu pengen ngasih tahu, kok bisa dipakai. Nah, jadi dia mengadaptasi di sini, kalau adik-adik lihat, yang gambarnya sebelah kanan ya. Kalau yang sebelah kiri itu kan arsitektur dari SNN. Di situ kalau kita namanya machine learning pasti ada inputan dulu kan gitu ya. Di sini dia bilang data reception module, nanti dia akan mengurutkan inputan data. Lalu ada data preprocessing module, ada correlation filter, intinya ada blok-bloknya. Nah, kalau kita lihat ke kanan, di sini tadi ini ada gambar, ketutup nggak sih ini? Nggak ya? Content router. Nah, routernya tadi, kan kita bisa tahu ya, tadi router khusus untuk future network atau NDN, itu kan ada interest ya masuk ya. Interest itu tandanya kita bilang request. Misalnya tadi Lauren dia request video Ayu misalnya ya, Ayu Ting Ting, kok Ibu dangdutan terus dari tadi ya. Nah, misalnya video Ayu, nah dia kan request. Nah, nanti kalau requestnya itu sudah diterima, misalnya nggak ada di dia, di content router, dia kan akan minta ke server. Nanti si server kan akan ngirim ke dia, makanya ada panah bawah. Panah bawah ini konten paket, jadi akan ada masuk dan ada yang masuk 2 gitu. Nah, di sini ternyata kita bisa memodifikasi gitu ya, bukan memodifikasi, mengatur. Nah, di sini nanti inputannya ini itu akan diklasifikasikan di data reception. Di sini dia nanti akan mengekstrak data. Nah, untuk jaringannya itu di mana? Di sini nih, data preprocessing. Nah, nanti dari data preprocessing, kalau biasanya kan kalau misalnya kita pakai untuk mendeteksi apa ya, video misalnya tadi, video mana yang paling populer. Nah, di sini kita tinggal ubah parameternya. Parameter yang masuk kelompok A apa, kelompok B apa. Nah, itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan si jaringan itu sendiri, gitu. Jadi itu Ibu emang mencari tahu gimana caranya ya kalau kita bisa pakai untuk jaringan inti gitu. Nah, ternyata di sini nanti ada proses namanya, kan tadi Ibu bilang ada content replacement ya. Tadi content replacement ngapain tadi? Ayo, siapa masih ingat? Mau memilih atau mengganti itu replacement? Mengganti. Ya, ganti-ganti kan. Nah, di sini aduh kecil ya gambarnya ya, kelihatan nggak? Jadi si machine learning tadi ya, machine learning tadi dia dibuat untuk melakukan proses content replacement. Di sini nanti kita bisa atur data preprocessingnya, nanti keluar ada namanya impulse. Impulse ini kayak ranking. Nah, jadi kalau misalnya ada video baru gitu ya, misalnya kan sekarang yang lagi viral Via Valen, terus nggak lama Ayu Ting Ting juga misalnya ngeluarin video baru. Nah, ini nanti kan Ayu Ting Ting baru, videonya baru, nanti dia akan diproses oleh mesin learning-nya, nanti dia akan keluar impulse calculation, keluar angkanya. Nah, nanti dia keluar angka, nanti di sini si mesin learning-nya akan ngelihat nih. Nah, ini kan ada nih yang di kotak ya, yang di kanan. Nah, di situ ada nilai 83, 24, 37. Nah, kalau Ayu Ting Ting nanti videonya itu dia lebih besar impulsnya, maka otomatis akan menggantikan yang paling kecil impulsnya. Nah, gitu ternyata. Jadi bisa kita modifikasi, ini contoh satu aja. Misalnya kalian mau pakai yang lain, bisa. Jadi tinggal kita rubah parameter yang di dalam. Jadi machine learning itu bisa kita suruh mikir untuk menggantikan fungsi tadi catching replacement gitu ya. Gimana cara untuk menggantinya? Karena kan agak repot ya kalau videonya sangat banyak. YouTube ada jutaan video gitu. Nah, itu gimana prosesnya? Kalau pakai algoritma biasa gitu ya, itu akan sangat kompleks.
Tapi kalau kita pakai machine learning, dia akan bisa memutuskan. Jadi kalau nanti ada kondisi yang berubah-ubah, kan kelebihannya machine learning kayak gitu ya. Kita bisa, dia bisa mikir. Jadi kalau machine learning itu dikasih inputan, dikasih parameter, nanti dia akan keluar proses lagi, algoritma lagi. Nah, algoritmanya ini nanti yang memikirkan. Kalau kita pakai algoritma biasa, kita kasih algoritma, inputan, keluarannya adalah output gitu, sesuai yang kita inginkan. Nah, itu kan yang menarik. Nanti mungkin rencananya NetShare berikutnya nanti Ibu minta juga sama anak lab untuk sharing machine learning-nya ya. Kalau ini Ibu lebih kayak, oh bisa loh dipakai untuk kita jaringan gitu. Mungkin next meeting Ibu akan sharing lagi detailnya atau lebih detailnya untuk bisa dipakai buat apa. Jadi adik-adik khususnya yang adaptive network nanti mulai kebuka gitu. Oh, aku pengennya ke machine learning, tapi kalau ngambilnya ke yang lain kan kamu bakal keluar dari core network. Padahal kalau kamu ngambil machine learningnya di core network, persaingannya akan jauh lebih sedikit. Iya dong. Nah, kemarin Ibu dapat bocoran di BRI, mereka udah pakai mulai machine learning. Nah, tapi kan machine learning-nya masih yang dicari untuk yang core network. Nah, jadi kita harus punya jati diri. Kalaupun machine learning sekarang lagi hits gitu ya, tapi saya emang bisa dan saya di core network-nya. Jadi peluang untuk lolosnya itu lebih tinggi karena emang dibutuhin untuk core network. Nah, itu yang Ibu harapin. Jadi tetap ada di situ. Next. Sedikit lagi, aduh Ibu udah kelewatan. Nah, ini contoh lagi yang lain ya. Ini contoh terakhir. Nah, ini dia untuk ini self-driving car. Kan masa depan itu ya mobil apa sih? Mobil tanpa awak, autonomous vehicle. Apa bilangnya sih autonomous vehicle, self-driving car, mobil listrik bukan sih, bukan mobil listrik ya. Mobil Google ya, mobil Google. Nah, intinya mobil yang nggak pakai supir. Nah, itu yang nggak pakai supir berarti si supirnya kan nggak perlu nyetir gitu ya. Nah, diharapkan di masa depan dia tadi pasti kalau kamu nyetir sekarang nggak bisa megang handphone, ke masa depan itu kan kamu bisa menikmati nonton video sambil di dalam mobil kayak gitu-gitu. Nah, ini tuh dia menggunakan catching juga tapi untuk mobile. Nah, ini cukup lebih kompleks ya, karena di sini dia mengatur di mana ditaruh. Karena misalnya tadi Gilang sedang berjalan gitu. Nah, kalau jalan videonya di mana gitu. Tadi kan Peter routernya ada di sana, video yang saya mau akses gitu, rocknya lagu rock. Tapi saya lagi jalan. Nah, jadi pertanyaan lagi, replacement-nya pasti makin kompleks, Kalau untuk mobile ternyata videonya nanti masa depan itu dipotong-potong. Jadi misalnya kamu jalan gitu ya. Nah, nanti ada potongan-potongan videonya gitu loh. Jadi nanti kan pasti akan melewati banyak router. Jadi setiap jalan pertama dapat potongan video pertama, nanti jalan lagi dapat potongan video kedua. Jadi sampai tujuan komplit videonya gitu. Nah, kok bisa ya Bu kayak gitu? Karena kalau self driving car kan yang nyetir mobilnya sendiri. Nah, ternyata nanti mobil masa depan itu kita udah ketik duluan, kayak kamu misalnya mau ke BIP pakai Google Map, kan udah diketik dulu kan BIP gitu. Nah, nanti kita klik start gitu. Nah, mobil kayak gitu juga, mobil masa depan. Jadi udah bisa diprediksi jalurnya. Nggak kayak sekarang tiba-tiba belok kanan, belok kiri. Kalau sekarang agak repot. Tapi kalau autonomous vehicle itu mungkin. Nah, ini juga peluang masa depan nih. Kalau kamu mau judul tugas akhir ataupun risetnya mau ke arah itu, nah itu bisa. Yuk, next. Nah, ini Ibu ceritain sedikit aja. Terakhir ya, ini banyak paper yang Ibu udah baca. Contoh ini yang untuk konten popularity. Nah, untuk apa? Jadi di sini dia pakai catching proaktif hierarki yang mempertimbangkan permintaan pengguna di masa mendatang. Nah, jadi kalau kamu pakai mobil tadi ya, mobil yang tanpa awak, nanti bisa tiba-tiba misalnya udah mau habis lagu yang diputar. Nah, nanti dia akan ngasih langsung rekomendasi, ya kayak YouTube aja, tapi kan nggak ngakses YouTube kayak gitu. Kamu sebenarnya bisa ngakses apa aja. Nah, itu pakainya dia
popularity. Jadi nanti diakses. Ini dipakai di mana? Nih network jaringan masa depan tuh ini. Jaringan seluler 5G ya. Terus ini ada 5G juga. Nah, ini ada IoT. Nanti ke depan kan information centric IoT. Nah, ini SDN. Nah, Ibu refresh lagi nih SDN. SDN nggak tahu ya, kesini-sini kayaknya asisten udah mulai males ke SDN karena banyak codingannya, larinya semuanya ke NFV, virtualisasi yang gampang gitu ya. Tapi kemarin beberapa kasus pas sidang, anak bimbingan saya juga gitu ya, kita mulai penguji-pengujinya sekarang udah mulai sangat ini ya, paham tentang virtualisasi. Jadi kita penting juga untuk mempersiapkan basic kita tentang jaringan gitu. Jadi jangan hanya sebagai pengguna, misalnya pakai Kubernetes, ya udah cuman pakai doang, tapi nggak tahu itu untuk apa. Nah, kita nggak bisa kayak gitu juga. Nah, SDN itu sudah disampaikan kemarin, tahun 2030 itu sudah dinyatakan kalau dia ini dipakai untuk jaringan masa depan. Tadi, proses yang NDN untuk jaringan masa depan, coba next ya. Ya. Ini SDN, NDN. Nah, SDN itu dipakai, kan tadi proses pengambilan keputusan catching agaknya ribet ya. Nah, itu ditaruh di mana? Jadi tetap si SDN itu dipakai. Jadi dia nanti semua proses pengambilan keputusan itu ada di controller. Jadi ada yang menggunakan SDN. Gitu. Jadi untuk dipisahkan antara control plane dan data plane. Ibu nggak tahu nih, untuk asisten-asisten baru kalian udah ada di sharing tentang SDN belum? Belum ya? Belum ada ya? Nanti coba di sharing lagi ya. Jadi ada. Terus ada edge computing. Nah, ini juga untuk masa depan. Nanti Ibu bisa share lagi. Mungkin karena ini fokusnya hanya untuk sharing ini aja. Nah, ini machine learning typingnya ya, type ya, tipe-tipe machine learningnya ada reinforcement learning, ada RNN, ada deep RNN. Nah, tadi SNN. Next. Terus ada pakai CNN, ada ILP, ada key learning, ada deep reinforcement learning. Jadi intinya ini machine learning itu bisa banget, Bu. Saya nggak pakai deep learning udah lebih susah, Bu. Saya pakai machine learning aja boleh nggak? Boleh banget gitu. Karena kita bisa mensolusikan problem yang kecil dulu gitu. Nggak mesti yang harus seperti apa. Tapi minimal hari ini Ibu pengen share ke kalian kalau machine learning itu banyak dipakai untuk core network gitu. Jadi bukan berarti nggak bisa gitu. Bukan berarti setahu saya machine learning dipakai untuk prediksi prediksi video, atau misalnya untuk neural itu ya language ya. Jadi misalnya kalau dia bilang A, terus ada yang bilang B, jawabannya apa, pengambilan keputusan, kan gitu ya kalau machine learning biasanya. Nggak hanya itu gitu, bisa banyak, kita bisa terapin juga di core network. Kayak tadi kita bisa terapin juga untuk memutuskan di routing kemana. Nah, routing juga bisa. Misalnya kita bisa memutuskan routingnya kemana, kita bisa memutuskan forwardingnya kemana, kita bisa memutuskan catchingnya di mana. Nah itu, nah ini dia vehicular network, 5G, edge computing. Nah nanti Ibu pengen sharing juga, misalnya masa depan tuh ada 5G, 6G kita nggak usah bahas dulu ya, 5G aja belum, kayak gitu. Nah tapi yang udah pasti nanti vehicular network ya, VANet, edge computing, fog computing, SDN, NDN, ICN, CCN itu peluang untuk yang bingung-bingung judul TA apa ya gitu, untuk Max gitu, bisa ke arah ini. Sekarang juga udah ada yang sedang ambil ya, untuk NDN sendiri ini ada beberapa orang. Yuk next. Oh sorry. Nah ini peluangnya, nanti Ibu sharing yang ini ya ke kalian, peluang penelitiannya ngapain aja. Nah nanti ini bisa dibaca. Next. Oke, jadi kesimpulannya apa? Jadi integrasi metode catching tadi ya, yang catching
dengan algoritma machine learning, pembelajaran mesin, itu bisa meningkatkan kinerja jaringan dan quality of experience. Experience itu berarti, karena kan masa depan kita lebih mementingkan ke personal kita sendiri. Experience itu lebih nyaman dipakai, bukan QoS lagi ya masa depan. QoS itu udah standar banget, quality of service. Ke depan itu quality of experience. Lalu kondisi jaringan yang dinamis dan kompleks, makanya butuh machine learning. Kalau nggak kompleks, nggak butuh. Apa bedanya artificial intelligence? Kemarin ada yang sharing ya, Bapak narasumber dari Samsung ya, kalau nggak salah Ibu. Kalian ada yang lagi semester 7 kan? Kemarin katanya ada yang jadi narasumber untuk SG dari Samsung. Nah itu bagus tuh, ditonton aja. Kan beliau bilang kalau AI itu, kalau machine learning itu dia melakukan, Ibu yang Ibu ingat ya, dia hal yang sulit dilakukan oleh manusia, simpelnya nih, hal yang sulit dilakukan oleh manusia, tapi mudah dilakukan oleh mesin, itu machine learning. Nah, kan tadi repot ya menentukan konten yang mana yang harus disimpan, ditaruh di mana. Nah, itu kan manusia repot gitu mikirin. Nah, serahkanlah pada mesin. Tapi kalau artificial intelligence, dia hal yang mudah dilakukan oleh manusia, dan sulit dilakukan oleh mesin. Contohnya makanya AI itu kan mendeteksi misalnya ini wajah Ivan atau wajah Rafli ya, kan gitu. Nah itu artificial intelligence. Jadi kesimpulannya adalah semakin kerumitan yang ada di jaringan itu kan dampaknya gara-gara tadi ya perkembangan user yang video yang gede-gede, terus penggunanya makin banyak. Nah, itu harus disolusikan. Nah, disolusikannya semakin ribet kalau pakai algoritma biasa. Makanya kita perlu ada tambahan machine learning. Next. Nah, oke, itu terakhir dari Ibu. Untuk Future Network sendiri, khususnya NDN, itu sekarang udah ada 4 dosen yang ngeriset ke situ. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya ada yang tertarik gitu ya, mau nanya-nanya lagi lebih detail, nah nanti bisa ke Ibu, bisa ke Bu Ratna, bisa ke Pak Todi sama Ibu Liana. Paling itu yang Ibu pengen share. Ibu maaf banget ya, ternyata tetap nggak bisa tepat waktu lolos ini 50 menit. Terima kasih yang masih bertahan untuk menahan ngantuk. Terima kasih Ibu, balikin ke Naufal. Oke, Bu. Oke, masih ada sekitar 23 menit ya, 23 menit untuk kita tanya jawab. Untuk teman-teman kalau mau tanya jawab bisa langsung open mic atau enggak di kolom chat, monggo. Mau di luar ini juga boleh, silakan. Saya Bu ingin izin bertanya. Mangga. Jadi gini Bu, kayak kan itu udah dijelasin gitu kayak yang machine learning, terus kayak pakai konsep caching kayak gitu. Nah itu untuk keamanannya sendiri gimana ya Bu? Sistem keamanannya gitu, apakah diatur juga di machine learning-nya atau gimana gitu kan? Kalau misalkan kayak konsep manual dulu kayak ada akses permit deny-nya kayak gitu. Gitu Bu. Mantep ya pertanyaannya. Itu menarik banget. Jadi kalau tadi kita lihat sebenarnya kalau kita pakai jaringan berbasis konten, itu keamanannya sudah pasti terjamin, kan kayak gitu. Dianggap karena memang yang diminta itu adalah name-nya, dan itu ada langsung di router. Tapi ini pun masih ada peluang research di situ. Karena ini sekarang ada teman Ibu yang lagi research ya. Machine learning digunakan untuk mengecek malware, kan kayak gitu. Oh, menarik banget ya. Tapi ternyata saya tanya, Pak, yang kita deteksi itu apakah kapan datangnya serangan atau seperti apa gitu? Ternyata mereka bilang kalau machine learning itu belum bisa mendeteksi kapan serangan ada, karena kan itu ada di si penyerang ya, karena kan dia bisa. Tapi yang bisa dilakukan dengan machine learning adalah kita bisa mendeteksi ini serangan atau bukan. Jadi mengambil sebuah keputusan gitu. Sebuah keputusan, atau kita bisa pakai machine learning untuk melihat apakah
bisa memprediksi serangan yang terbaru itu seperti apa. Nah, kayak gitu. Jadi untuk keamanannya sendiri di catching kita tidak ngecek keamanan, tapi keamanan itu ada di mana. Jadi sebelum data itu disimpan di cache ya, disimpan di dalam router, itu sudah dicek dulu put gitu. Jadi dia kayak berlapis gitu. Kayak kita misalnya mau masuk ke ruangan yang diamankan gitu. Nah, sebelum kita masuk ke ruangan kan kita pasti dicek dulu kan, kita berhak masuk atau enggak. Kayak kita mau masuk kampus misalnya kita harus tapping dulu. Nah, di situ kan sebenarnya ada pengecekan. Jadi, kalau untuk di catching sendiri, apakah bahas security? Enggak. Kita nggak bahas security. Tapi security-nya itu ada di sistemnya. Jadi, memang nanti ditaruh security di routernya gitu. Jadi, sebelum data tadi di catch, pasti di scanning dulu. Jangan-jangan ini di datanya kita kan kayak biasa data disisipin dengan apa ya misalnya virus ya gitu, bisa virus juga bisa yang lain kan kayak gitu. Nah gitu Put. Oh iya baik Bu, paham Bu, terima kasih Bu. Mbak Putri semester berapa Put? Angkatan 20 Bu. Angkatan 20 dari ini ya SMK atau SMK Telkom? Iya Bu, dari SMK. SMK Telkom mana? Bukan SMK Telkom Bu, SMK Negeri. SMK Negeri. Oke. Pasti udah tahu lah ya untuk security ya. Itu diterusin aja karena memang isu besar di jaringan itu security gitu. IP itu emang udah paling nggak aman deh kan kayak gitu. Nah itu. Jadi masih bisa nih machine learning bisa nanti Ibu bisa sharing juga kalau emang Ibu suruh teman Ibu tuh tadi yang pakai machine learning untuk keamanan. Terima kasih. Ada lagi? Assalamualaikum Bu, mau nanya bentar boleh Bu? Halo Lutfi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana Mau Lut? nanya ini Bu, kalau riset NDN atau machine learning on network, itu sejauh ini udah sampai mana ya Bu? Terutama buat kampus-kampus gede kayak misalkan ITB atau Telio gitu Bu. Risetnya itu udah sejauh apa gitu Bu? Oke. Nah, kalau untuk di Telyu sendiri sebenarnya udah ada beberapa yang sidang ya. Sekarang juga kemarin baru sidang tuh si Cesarina, mungkin Cesariana, mungkin ada yang kenal Cesariana itu juga dia NDN. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri, kampus yang fokus di NDN itu ada UI sama ITB yang Ibu tahu ya. Di ITB. Nah, kalau ITB itu profesornya itu Prof. Nana. Nah, kita itu sekarang fokusnya sedang mau membuat router NDN gitu. Jadi memang ke arah situ. Karena kan kuncinya tadi ada di router NDN. Nah, untuk di ITB sendiri itu sekarang kami kerjasama sama Fukuoka University di Jepang. Jadi Boleana kemarin sudah sempat 3 bulan di Jepang ya, di labnya Jepang itu untuk membahas NDN. Karena NDN ini kalau adik-adik lihat kemarin baru ada NDN meeting, nah itu sudah mulai testbed gitu. Karena emang arahnya ini sudah ada yang fokus ya, perusahaan kayak Cisco itu dia udah riset sangat detail untuk ini. Juniper baru mulai karena sekarang ada mahasiswa ITB S3 dia dari Juniper Amerika. Nah, itu dia lagi bahas security. Nah, ini security di NDN gitu. Jadi dia lagi bikin sistem security di NDN dan dia itu kerjanya di Juniper. Nah, seperti itu. Jadi kalau NDN sendiri bareng-bareng sama ICN ya, mereka masih bersama-sama untuk membuat ini. Nah, itu sampai situ. Kalau untuk di Telyu sendiri saat ini tuh masih sedikit ya yang mengambil. Nah, tapi untuk sekarang yang PKIP NDN pakai mesin learning itu ada 4 orang, bimbingan Ibu gitu ya. Kita lagi belajar bareng-bareng. Nah, ini baru mulai nih PKIP. Ini ada juga mereka di sini. Nah, jadi lebih ke arah situ. Jadi peluang kalau mau ngambil NDN
untuk di ITB itu sangat ditunggu gitu ya. Ditunggu banget karena promotornya itu baik banget tuh, Prof. Nana itu udah emang kita ke arah sana kayak gitu. Kemarin beberapa TA itu jadi kita bikin paten gitu ya, bikin hak cipta gitu. Karena ini masih baru dan peluang penelitiannya besar banget. Kita ngelakuin sedikit aja itu udah jadi kontribusi gitu. Karena ini teknologi depan. Terus kalau kamu tanya, kira-kira yang pakai NDN siapa, Bu? Nah, yang paling banyak sekarang kalau kita lihat itu yang fokus itu Cina. Cina sama Eropa. Kalau Amerika belum, ya. Amerika kan dia IP minded banget kan kayak gitu. Tapi kemarin dengar-dengar IP itu juga mau mengadopsi jaringannya berbasis konten. Nah, makanya penelitian Ibu yang catching, khususnya catching, ini tuh nggak hanya fokus di NDN, dia bisa dipakai di 5G, bisa dipakai di tadi ya autonomous vehicle. Jadi memang ICN ini NDN-nya belum jadi pun udah bisa diadopsi di jaringan masa depan. Jadi kalau dibilang ini banget lah gitu, peluang sekali ya karena tadi catching sendiri memang mengadopsi dari CDN-nya yang udah sangat malang melintang dipakai gitu. Itu paling Lutfi, ayo Lutfi ke ITB. Nanti Ibu ada yang nanya di kolom chat. Oh ya. Mau saya bacain atau gimana? Oh Ibu, boleh dibacain nggak apa-apa? Oke. Dan pertanyaannya dari saudara Andrew. Pertanyaannya gini, tadi pada router NDN nanti akan mampu menyimpan file untuk diakses orang lagi jika sudah ada yang mengakses terlebih dahulu. Misalnya jika nanti banyak orang yang bakal akses suatu router dengan konten yang sama, apakah router berpotensi down seperti server jika banyak user yang akses? Bagus banget ini. Ya, jadi memang kita harus kaji ke situ juga. Tapi kalau untuk down ya, itu kita tinggal ada pengkajian lagi untuk lebih ke performa. Tapi kan posisinya tadi node routernya itu ada di lokasi yang terdekat. Jadi kalau emang dia down, nggak ada masalah karena hierarkinya itu dia kayak kita pasti routernya nanti yang bertugas, tinggal dialihkan ke node router yang lain seperti itu. Ini bagus banget nih Andro, pertanyaannya dia udah kebayang berarti. Jadi emang ada banyak nih teknik-teknik di catching itu sendiri, nggak hanya semua yang dilewati. Kan bisa jadi pertanyaan berikutnya, Bu, kalau routernya ada 100 dilewatin semua, berarti tadi video via VLAN-nya disimpan di 100-100-nya kayak gitu. Nah itu kan pertanyaan tuh, apakah ditaruh di 100-100-nya? Nggak perlu gitu. Wah, kalau di 100-100-nya berarti kan sayang ya Bu menghabiskan banyak tempat gitu. Ternyata ada video lainnya juga yang dibutuhin. Nah, itu seperti apa? Nah, itu ada tekniknya lagi. Nah, Ibu nanti sharing deh kalau emang mau berminat, nanti Ibu share emailnya Ibu gitu ya, WhatsApp saya juga boleh. Kita ayo nih kita bareng-bareng karena memang Ibu harapannya nih ada bimbingan saya tuh 6 orang yang sekarang yang NDN. Itu tuh kami berharap nanti kita bisa jadi research group juga. Jadi kita kerjasama sama ITB. Nah, syukur-syukur nanti kita bisa ke Fukuoka, ke Jepang kan kayak gitu ya. Karena memang di Fukuoka sendiri kamu mau S2 di sana juga bisa gitu. Karena memang mereka fokus di NDN juga gitu. Jadi banyak banget ini. Kayak tadi misalnya Andro, wah berarti Andro udah bisa nih jadi tugas akhir nih khusus menganalisa kemampuan si NDN routernya, jangan sampai dia down. Nah, misalnya gitu. Udah dapat ini satu judul nih. Andro semester berapa, Andro? Semester 5, Bu. Semester 5? Semester 5. Tapi dari jurusan D3TT, Bu. Nggak apa-apa, kan kayak gitu. D3 kan juga, D3TT setahu Ibu udah mulai ke machine learning juga kan? Iya, Bu. Ayo kalau mau machine learning tuh jangan nunggu semester 7 belajarnya dari sekarang. Bareng-bareng kita. Gitu Andro. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut kalau mau.
Mangga, ada lagi? Masih ada waktu? Saya, Bu. Oke, Hari. Gimana, Ri? Untuk catching ini kan tadi berfokus pada YouTube itu, Bu. Video kan, Bu. Jadi untuk catching ini apakah bisa juga untuk file gitu, Bu? Betul. Tadi kalau kita lihat di slide-nya yang Ibu tadi loh, yang proses penyebaran NDN, itu YouTube itu hanya contoh aja. Jadi YouTube kan emang udah pakai namanya CDN gitu ya. Nah, kalau untuk catching ini dipakai untuk seluruh jaringan internet. Jadi semuanya masuk, ya video, yang data, yang musik, semua misalnya apa file, semua. Karena kan namanya jaringan internet. Apakah yang lewat cuman boleh video? Kan enggak. Suara juga lewat. Kayak kita sekarang suara iya, video iya. Jadi semua Ari gitu. Makanya nambah lagi nih yang menarik gitu di apa ya namanya di catching. Siapa yang didahulukan? Video kah? Data kah? Atau apalagi gitu yang lain gitu. Nah itu. Jadi peluang risetnya tuh mainannya gede banget gitu. Bisa. Gitu Ari. Jadi semua ya, semua. YouTube itu hanya contoh aja, karena kan tadi menurut Cisco tahun 2022, 79% layanan atau traffic data yang lewat di internet, di jaringan, itu adalah video. Tapi kan 79%, berarti masih ada 21%. 21% itu, ya itu selain video. Jadi semua. Gitu. Ada lagi Ari? Dapat? Udah? Masih ada, Bu. Gimana? Bagaimana untuk kasusnya file itu yang misalkan privasi gitu, Bu, yang membutuhkan security untuk mendownloadnya? Apakah masih terdownload juga, tercatching juga gitu? Nah itu, bagus. Jadi kalau tadi Ibu sudah sampaikan juga, security itu dia sudah dilakukan di awal, kan kayak gitu. Jadi kalau misalnya masih ada yang lolos, kan kayak gitu, ya itu berarti si bagian security-nya yang nggak benar gitu ya. Tapi kalau di catching, kita fokus hanya memutuskan tadi, 3. Mana yang paling populer, yang mau disimpan gitu ya. Jadi kan nanti misalnya ada banyak nih yang mau disimpan, tapi kan kita urutkan ini yang paling populer aja. Misalnya catchingnya kita itu terbatas hanya bisa menyimpan 10 misalnya ya, 10 konten ya, konten video apapun lah itu ada 10 konten. Setelah ternyata yang mau masuk ada 100, nanti kan di ranking. Nah, itu tugasnya yang populer. Nanti diambillah yang paling populer ada 10. Nanti dari 10 mau dimasukin. Nah, tugas berikutnya kan berarti si konten replacement. Konten replacement akan ngecek, wah yang mau masuk ada 10, padahal saat ini udah ada isinya 5, berarti kan yang kosong cuma 5. Nah, gimana itu? Akhirnya tadi diurutkan oleh si machine learning-nya misalnya. Nanti dia akan ngecek, oh dari 10, ternyata kan udah ada terisi 5. Nah, 5 ini ternyata tadi impulsnya kecil-kecil, jadi yang 5 ini akan dihapus, jadi yang 10 baru masuk. Nah, terus pertanyaan berikutnya, kan ada konten replacement. Nah, kalau konten replacement, apakah 10 konten tadi ini disimpan di semua router atau hanya di beberapa router saja? Nah, jadi ada 3. Kalau kita penelitian, jangan semuanya dikerjain. Pilih aja salah satu. Makanya tadi misalnya saya mau fokus ke security-nya, Bu. Ya udah bahas security-nya aja. Saya mau fokus ke popularitas aja, Bu. Ya udah bahas popularitas aja. Bu, saya mau replacement deh, Bu. Kayaknya menarik. Ya udah replacement aja. Jangan semuanya. Pingsan nanti kalau semuanya. Jadi dipilih aja salah satu. Kayak gitu. Jadi kalau Ari tadi nanya security, beberapa mungkin di sini berpikir security-nya gimana. Nah, itu dibahas tersendiri. Gitu. Kalau banyak nanti yang tertarik ke security-nya, saya bisa nih undang Pak Juniper tadi ya, Pak Hadi namanya. Pak Hadi itu dia mantan pegawai Juniper di Amerika. Nah, dia sekarang lagi riset security di NDN. Karena tadi mikirin datanya aman nggak? Nanti jangan sampai router NDN-nya
ternyata isinya data-data yang mengandung ini gitu ya, apa namanya, ada sesuatu di situ. Nah, nanti kan usernya jadi terserang kan kayak gitu. Nah, itu gimana? Itu dibahas yang terpisah gitu. Karena security itu berat ya, itu beda lagi, ininya beda lagi. Gitu Ari. Terjawab Ari? Gimana ya, Bu? Jadi maksud saya itu gini, Bu. Kan YouTube itu bersifat publik gitu ya, gitu, Bu. Jadi semua orang bisa buka. Jadi ada kita mau download file, file itu untuk kita aja atau ke 10 orang yang lainnya. Itu apa masih di catching gitu, Bu? Oh, I see. Intinya gini, kalau kita download di YouTube, kan yang mengakses server YouTube nggak hanya kita kan. Tadi kalau lihat gambar yang di awal, nah kalau misalnya Ari itu hanya Ari doang yang mendownload, ternyata video yang Ari mau akses misalnya nggak populer. Nah, apa yang dilakukan? Kan tadi kan ada gambarnya. Pasti Ari misalnya terkonek ke router 1. Nanti PC-nya Ari itu akan nanya ke router 1, nyimpan nggak video ini? Kata routernya, nggak nyimpan, di caching saya nggak ada. Nah, akhirnya dia diteruskan ke router 2. Nanti dia nanya ke router 2, punya nggak, nyimpan nggak video yang si Ari mau? Nggak nyimpan, ini nggak populer, misalnya gitu. Berarti apa yang terjadi? Akan diminta ke servernya, gitu. Jadi nggak akan disimpan di caching. Jadi di caching itu hanya yang populer, yang mungkin ada orang lain yang butuh juga. Jadi kalau misalnya Ari tadi, saya cuman ini aja dan saya nggak populer, itu bisa jadi tetap dimintain ke servernya, misalnya tidak disimpan di konten di caching. Tapi misalnya Laurentius minta juga yang sama kayak Ari, Gilang juga minta. Nah tadi kan Ari udah minta, ternyata nggak ada yang nyimpan, akhirnya diminta ke server. Nah, nanti kan turun dia mau menuju ke Ari, kan akan melewati router 2, akan melewati router 1. Nah, itu nanti sama si router-router dia akan ngitung. Nanti dia akan ngitung, ini video yang Ari minta kira-kira bakal dibutuhin nggak ya sama orang lain misalnya. Ternyata, kayaknya oke nih, masih ada kosong juga slot caching aku simpan aja gitu. Misalnya disimpan. Nah, ternyata benar Laurentius ternyata minta, ya udah nanti yang Lauren lah yang bisa lebih cepat kayak gitu dapatnya. Jadi Lauren itu dia nggak perlu minta ke server lagi karena sudah ada di cache di caching router 2. Tapi misal udah disimpan, tapi ternyata nggak ada yang minta. Sampai beberapa inilah tergantung pengaturan di routernya. Akhirnya dia akan kena replacement. Akhirnya dia akan diganti oleh yang lain. Jadi seperti itu metodenya. Gitu Ri. Itu bukan Ri ya yang ditanya. Nah ya Bu. Gitu. Jadi menarik caching ini tergantung. Jadi nanti kalau mau ada penelitian kita di caching, kita bisa bikin policy sendiri. Jadi kita bisa bikin pengaturan sendiri kayak gitu. Nah kalau untuk saat ini sih, misalnya kamu minta ngambil konten yang itu nggak disimpan di caching, ya ujung-ujungnya kita tetap harus minta ke server. Tapi kalau udah minta ke server, ternyata ada user lain yang minta, nah dia akan lebih cepat. Jadi dampaknya bukan ke Arinya, tapi dampaknya ke Laurentius tadi, dia lebih cepat karena sudah disimpan di router terdekat, gitu. Semoga terjawab ya. Kalau belum nanti bisa chat Ibu. Gimana? Masih ada waktu kah? Udah habis kayaknya. Sudah habis ya? Oke. Mungkin ada kata penutup dari Ibu atau quotes gitu. Oh ya, oke. Oke. Sip, ini Ibu pertama berterima kasih dulu ya buat 49 adik-adik yang masih bertahan ya di sini gitu. Intinya adalah satu, Ibu sekarang saya itu alumni SMK Telkom Medan ya, yang dulu saya berpikir orang tua saya tidak akan sanggup lagi membiayai saya sekolah untuk kuliah. Jadi saya dulu masuk SMK Telkom biar bisa langsung kerja. Ternyata dapat rezeki, saya bisa lanjut D3.
Saya dulu D3 di Purwokerto, karena saya nggak sanggup langsung masuk TELIU karena biayanya besar. Nah, lalu saya dapat rezeki lagi, orang tua bisa saya lanjut ke TELIU. Dari TELIU, saya bisa dapat beasiswa S2. Jadi orang tua saya nggak sanggup membiayai saya S2. Jadi saya S2 itu sambil kerja jadi dosen dari tahun 2010. Nah, jadi maksudnya apa Bu Ibu cerita ini? Ibu cuma cerita satu. Kalau kita nanti kalian akan menghadapi bagaimana beratnya di dunia kerja. Apalagi sekarang lagi rame Omnibus Law ya. Nah, kan kesini itu ada yang dikhawatirkan adalah pekerjaan itu kita makin sulit menjadi pegawai tetap misalnya atau apa. Nah, jadi di sini Ibu pengen warning sekaligus mengingatkan adik-adik, jangan pernah selama waktu sekolah itu bermalas untuk belajar dan jangan pernah ketinggalan dengan teknologi yang terbaru gitu. Jadi pintar-pintarlah melihat peluang kerja di masa depan. Nah, untuk yang adik-adik di Adaptive Network, sebenarnya saya sudah sangat appreciate yang mau gabung gitu ya. Apalagi yang belum nanti bisa banget ya. Kita Adaptive Network nanti bisa diceritain ya Naufal kita ada di mana gitu ya, follow IG-nya. Kami tuh sangat terbuka. Kami tuh adalah lab yang umum. Nah, kita ada dari SK, kita ada dari IF ya. Kita dari macam-macam. Jadi tidak eksklusif terhadap satu fakultas ataupun terhadap suatu prodi. Jadi di sini mau dari D3 misalnya adik-adik D3 mau gabung boleh. Jadi intinya kita terbuka buat siapapun. Jadi kata terakhir dari Ibu adalah jangan pernah berhenti belajar. Karena Ibu pun sekarang saya juga sedang belajar lagi nih. Saya belajar machine learning karena mau nggak mau ini udah masa depan dan dia paling menjanjikan. Nah, kita harus mempersiapkan diri. Tapi kenapa Ibu sharing hari ini adalah untuk ngebuka cakrawala kamu. Kalau ada catching-catchingan ya, tadi ada yang ngomong itu catching-catchingan gitu. Ya, intinya ada catching, ada NDN. Ya, jadi sekarang jadi tahu kan, ada NDN, Name Data Network, ada CCN, Content Network, dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan ini tidak berakhir sampai di sini. Saya sangat berharap nanti kalau ada adik-adik yang tertarik boleh WhatsApp saya, nanti bisa di-share oleh panitia gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng coba ngoprek nih future network seperti apa. Paling itu, Noval. Oke, Ibu. Karena durasi kita yang terbatas nih, kalau misalnya masih penasaran mungkin bisa kontak sosial media kita atau biar nanti kita share kontak Ibu ya Bu ya. Apa ya Bu? Ya, siap. Ya, mungkin kalau misalnya Ibu ada waktu lagi mungkin nanti mungkin bisa dibuat part 2 mungkin ya Bu ya. Ya, insya Allah kita buat part kedua lebih bahas ke teknik catching-nya. Oke Bu, siap Bu. Kita tunggu nanti. Oke, akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih kepada. Foto dulu dong bareng. Ya Bu, nanti ditutup dulu. Ditutup dulu, oke. Akhir kata nih, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk para hadirin yang menyempatkan hadir pada acara ini dan juga Ibu Ridat yang sudah menyisihkan waktu untuk sharing ilmunya nih sama kita. Terima kasih ya Bu. Nah sebelum live meeting mungkin bisa di open cam dulu nih teman-teman biar kita foto bareng. Yuk biar kelihatan